biasa di sininya. Di sana motong unta gitu. Nah, berangkat menuju tempat pemotongan. Nah, dari tempat pemotongan kita akan menuju Mina untuk melempar jumroh. Setelahnya melempar jumroh, baru kita pulang menuju Makkah. Apa yang belum dilaksanakan dari rukun haji? Tawaf belum. Tawaf haji dan sa'i belum. Berarti belum selesai. Masih ada hal-hal yang perlu dijaga terangkan. Tadi ketika kita dari tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah, tanggal malam 10 di Musdalifah, kemudian tanggal 10 di Mina, melempar jumroh, potong rambut, bebas dari larangan yang disebut dengan tahallul awal. Tahallul awal membolehkan sekian banyak kalangan selama ihram kecuali satu lagi, gak boleh yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Ya, enggak menikahkan, enggak jadi siksa, enggak jadi saksi, enggak juga melamar, enggak juga memanfaatkan hasil nikah. Dan itu 18 tahun ke atas. Nah, itu semuanya adalah ditahan selama sebelum tawaf dan sa'i. Kalau di sini langsung bisa melaksanakan tawaf, berarti sudah bebas dari segala-galanya. Tapi kita berada di sini tentu cukup berat untuk berangkat menuju Makkah karena macet, maka kita berusaha sampai tanggal 11-12 di Mina. Habis tanggal 13 berangkat meninggalkan Mina menuju Makkah. Setibanya di Makkah istirahat. Kalau saya tanya mau tawaf sekarang, jangan dulu Ustaz, capek ini ya, saya juga capek sama. Tanggal 14 rata-rata belum siap tawaf. Paling tanggal 14 malam baru siap. Itu seharian itu udah cukup terasa gitu. Makanya tanggal 14 rest bebas. Nah, mungkin tanggal 15 baru jadwal tawaf haji dan sa'i haji. Bila sudah tawaf dan sa'i, selesailah perjalanan haji semuanya dan umrah semuanya. Tinggal nunggu waktu pemberangkatan meninggalkan Makkah. Kemana? Ke Mina lagi, ke Madinah, atau ke Indonesia. Bila sudah ke Madinah, berarti ke Indonesia. Bila belum ke Madinah, ya ke Madinah. Ya, dia belanja ya. Ada waktu untuk belanja. Jangan khawatir. Nah, tanggal 13, 14, 15 tawaf. Setelah itu, kalau kita kebagian gelombang kedua, kita kan dari Mekah tadi ke Madinah, langsung ke Indonesia. Di Jeddah kemarin cuma lewat, belum tahu kota Jeddah. Nanti akan kita khususkan waktu jalan-jalan ke Jeddah, menunggu pemberangkatan ke Madinah, ke Jeddah. Tapi bagi yang gelombang pertama, ini adalah Indonesia, Madinah, Mekah. Di Jeddah ini sampai nginap sampai ada yang 2 malam, ada yang 1 malam. Ada waktu untuk jalan-jalan di Jeddah. Makanya tergantung kita nanti kebagian gelombang yang mana. Nah, setelahnya itu, maka kalau punya gelombang kedua kita menuju Madinah. Nah, di Madinah perjalanan ibadah di Madinah tidak ada kaitan dengan haji. Kalau ada orang yang dari Jakarta atau dari Indonesia ke Jeddah, Jeddah Mekah, sampai di Mekah pulang ke Indonesia lagi, enggak masalah. Sah hajinya, tidak terkurangi. Tentu hal itu sering dilakukan bagi yang sudah sering haji. Bagi yang pertama kali, baru sekali ke Saudi tinggalkan Madinah lagi. Makanya paketnya adalah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah kita punya waktu sampai 9 malam atau 9 hari.
entah 9 siang, entah 9 malam, bagiannya tergantung pemberangkatan lagi. Karena kalau haji itu kan diatur bisnya juga oleh pihak hakam di sana. Ada yang berangkat pagi-pagi, ada yang berangkat sore, ada yang berangkat malam dari Mekah. Nah, kita berada di Madinah, ibadah di Madinah, sholat di Masjid Nabawi, tentu akan mendapatkan nilai yang lebih dibanding dengan di Bandung kalau memang khusyuk. Kalau tidak khusyuk, gak ada bedanya. Iya, di Madinah kan 1000 kali lipat. Kalau 1000 kali 0 sama dengan 1 kali 0 di sini. 1000 kali 0, 1 kali 0 juga sama. Gak ada bandingannya. Nah sekarang di Madinah kita apa saja laksanakan? Di Madinah nanti kita akan berjuang untuk mendapatkan umroh lagi. Tapi bukan berangkat dari Madinah ke Mekah. Kok bisa umroh? Bukan umroh dalam artian tawaf sa'i, tapi sholat di Masjid Kuba. Rasulullah menegaskan, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Kuba kana lahu mithlu ajril umrah. Rasul bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya menuju Masjid Kuba dan sholat di Masjid Kuba, maka dia akan mendapatkan nilai umrah. Ya, cerita lamanya, kisahnya, orang-orang Madinah menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang tinggal di Mekah enak, sholat nilainya 100.000 dan mereka bisa umroh sesuai keinginan. Di sini 1000 dan tidak bisa umroh selalu. Ya udah, mau umroh silakan datangi Masjid Kuba. Dan Rasulullah suka ke Masjid Kuba seminggu sekali. Hari Sabtu beliau suka ke Masjid Kuba, datang Masjid Kuba sholat, sudah balik lagi. Itulah perjalanan. Atau belanja di mana? Awalnya jadwal. Ya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Jadi pertanyaan dari Bapak, di sana itu kan di Mekah kita 1 bulan ya, 1 bulan penuh di Mekah. Nah, kemudian di Madinah kan ya 1 bulan kurang sehari lah. Kemudian di Madinah kan 9 hari, perjalanan 2 hari. Kadang-kadang dari berangkat sampai pulang itu 42 hari, kadang-kadang 40 hari tepat. Selama di Mekah apa sih yang dikerjakan? Potong umpamanya perjalanan haji, kalau ini dianggap 10 hari lagi, berarti tinggal 20 lagi, 20 hari lagi mau apa? Nah, ini kan dengan umroh 1, dengan perjalanan haji sekian. Yang 20 hari pakai apa? Kita harus punya agenda selama berada di sana. Umumnya orang di sana tidur saja, tidur ya tawaf di pasar, tawaf di Ka'bah ada batasannya, tawaf di pasar akhirnya. Nah kita tentunya harus punya agenda, dan itu yang sering kami gunakan selama berada di sana. Umpamanya menyelesaikan kajian 1 surat Al-Fatihah umpamanya secara mendalam, atau lebih banyak dipakai untuk pembinaan diri kita, keluarga kita. Dan sering ketika saya membahas satu ayat menyinggung kemana masalah ini, besoknya Ustaz lanjutkan masalah yang kemarin apa itu pembinaan keluarga. Kenapa memang? Oh pantesan lagi berantem sama istrinya. Tapi bukan berantem pas parah, bukan lagi favorit banget gitu. Jadi kurang harmonis. Ayo udah bahas. Nanti lah mungkin tadi sudah disampaikan bahwa nanti akan ada materi dari ya alumni haji. Banyak sebetulnya hal yang memang di luar dugaan di sana itu. Sehingga insya Allah kita akan memanfaatkan waktu-waktu kosong ya, untuk penambahan ilmu. Sebab terutama ungkapan para ulama Makkah Madinah kemarin, sebetulnya banyak sekali para ulama yang tersebar di dunia itu, mereka wawasannya begitu luas setelahnya mereka berada di Makkah. Mereka bertemu dengan sekian banyak kaum muslimin dan belajar kepada para ulama di sana, pulang ke tanah air punya wawasan tambahan. Semoga kita sepulangnya dari Mekah ini punya wawasan tambah, jangan cuma sekedar oh ini Ka'bah deh, kita mah bisa lihat di televisi sekarang di internet. Tapi paling penting kita memanfaatkan perjalanan menambah wawasan, menambah keilmuan.
Kalau khusyuk, taqarrub, naik turun dimanapun kita berada. Kalau ilmu itu kan bertambah terus. Ada seorang guru besar saya menyatakan, mencari ilmu itu pekerjaan yang paling enak. Ini soalnya seorang profesor ngomongnya begitu ya. Mencari ilmu pekerjaan yang paling enak. Kenapa dikatakan paling enak? Nggak pernah rugi. Bisnis ada ruginya, main olahraga ada ruginya, berpolitik ada ruginya. Wah, kemarin banyak sekali yang depresi ya. Udah jual mobil, jual rumah, ternyata nggak jadi, ada ruginya. Tapi kalau mencari ilmu nggak pernah rugi, sebab pasti bertambah dan tidak berkurang. Kecuali lupa lain. Tidak menambah juga bisa saja lupakan. Justru kalau menambah mungkin teringatkan lagi dengan tambahan. Makanya mencari ilmu itu adalah merupakan perbuatan yang paling enak. Oleh karena itu para ulama dulu sampai kurang tidur, sampai kurang komunikasi dengan sekian banyak orang yang lain, terus-terusan berkomunikasi karena sibuk dengan ilmu. Konon kabarnya, Allah alam ini cerita, yang cerita bukan saya jadikan dalil ya. Sibawai, yang orang-orang besar memang pada tahu siapa Sibawai, itu adalah ulama nahwu, ulama grammar bahasa Arab. Sibawai ini dia termasuk ya orang yang memiliki wajah yang istimewa. Dia mendapatkan istri juga yang istimewa juga. Tapi istrinya itu sudah dinasihati oleh suaminya, kamu jangan banyak ganggu aku. Kalau lagi aku baca, ya kalau gini udah aku minta cerai aja. Ya nggak apa-apa. Karena ini si ulama ini saking tekunnya dengan ilmu, ya kalau kamu menjadi istriku tidak merasa puas dengan aku, ya saya sarankan memang lebih baik kamu dengan yang lain aja. Karena dia saking cintanya ilmu enggak mau terganggu dengan ilmu, terus itu baca terus. Makanya wajarlah banyak ulama dulu ya yang karyanya sulit dihitung. Imam Al-Jauzi itu kitabnya 2000 judul. Imam As-Suyuti 700. Saya sewaktu membaca riwayat hidup Imam Suyuti 700 judul kitab. Kapan tidurnya dia? Kapan komunikasi dengan keluarga? Kapan bisnisnya? Sulit dipahami. Pada waktu itu belum ada komputer. Sekarang saya dengan komputer cari dalil gampang, klik ini, copy paste selesai. Dulu kan nulis terus itu. Tapi luar biasa kita mereka begitu banyak. Kalau saya sekarang umpamanya sedang ada masalah yang dikaji, nggak perlu berangkat ke perpustakaan. Ini di laptop ini ada puluhan ribu kitab, puluhan ribu kitab di sini. Gampang kita untuk mencari referensi. Tapi dulu kan para ulama baca Quran, baca hadis, baca masalah masyarakat, diolah terus sampai keluarlah karya Allah. Tapi itu karyanya begitu banyak. Bagaimana mereka mengatur waktu? Tuh, kalau kita ingat kepada mereka ya, kita ini di mana gitu? Mari asa sibuk gue. Tadi pakai nonton TV sih. Oh enggak, saya nonton TV, SMS sibuk. Saya kalau lagi jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, berpapasan dengan orang, umpamanya 10 orang yang bertemu dengan saya, minimal lah 6 orang pegang gini. Sampai kemarin itu saya pulang siaran di NKTV, ada orang lagi begini, masih pakai helm begini terus. Enggak lihat, hampir tabrakan itu saya. Ya Allah, itu khusyuknya lihat SMS. Kalah ruku sujud tuh dengan khusyuknya melihat SMS. Oh, gitu. Sibuk memang. Nah, kita sekarang dengan mempelajari kehidupan kaum muslim banyak berdatangan dari berbagai penjuru dunia, semoga mendapatkan wawasan yang baru, wawasan yang luas. Ya itulah ada program kita di sana. Jadi kita banyak juga. Ya, benar. Iya. Dari Bandung ke bandara, ke Bekasi ke bandara, kita disiapkan bis oleh Kemenang.
Dan begitu pula nanti dari bandara ke Bandung disediakan bis oleh Kemenang. Satu kloter langsung dikawal oleh polisi dari sini, sehingga tidak khawatir macet. Tetapi tentu kita mohon pada Allah, Allah yang memudahkan semuanya, itu hanya sebatas usaha, sehingga perjalanan biasanya lancar-lancar saja, karena kita pakai bis naik langsung. Dan itu juga makanya suka ada dana tambahan minta dari Kemenang. Nah, tambahan berapa tuh Bang Alif? Tambahannya 600 ya, 600.000 Kota Bandung. Cuma langsung dikasihkan untuk bayar bis. Ya, padahal sebetulnya PNH juga udah mencukupi sih. Makanya sekarang Kemenang jadi masalah. Memang banyak yang perlu tapi itu negeri kita ini. Jangan nggak usah mencaci maki negeri kita, inilah negeri kita, milik kita. Nah, terkait dengan ini isu penyakit ya, virus yang kemarin beredar berita kemana-mana. Sebetulnya yang namanya berita, kita punya 3 sumber berita. Sumber yang pertama pasti benar, tidak pernah mengalami perubahan, yaitu berita yang ada dalam Al-Quran. Itu kita imani, apapun kata Al-Quran kita imani. Berita kedua adalah dari Rasulullah. Hanya saja berita kedua ini sudah diupayakan untuk tercemar, sehingga hadis ada beberapa tingkatan. Ada hadis sahih, ada dhaif. Tetapi walaupun bagaimana, sudah ada upaya para ulama dulu dan diklasifikasi, ini yang sahih, ini yang hasan, ini yang dhaif, ini yang maudhu, sudah ada. Tinggal kita pakai. Namun demikian, ada terus upaya untuk mengganggu keyakinan kita terhadap hadis. Kita tentunya harus punya pegangan. Ketiga, sumber berita ini adalah buku sejarah. Di berita lama yang dibukukan. Sejarah ini yang nulis ada orang muslim, ada orang kafir. Termasuk berita tentang Al-Quran, turunnya bagaimana, berita tentang Rasul, perjalanan hidup beliau bagaimana, keluarga beliau, anak cucu beliau, itu sudah ditulis oleh para sejarawan dengan tersebar buku kemana-mana, yang isinya banyak saya temukan bertentangan satu dengan yang lain. Dan contoh yang pasti bertentangan adalah Al-Quran menyebutkan bahwa para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor semuanya ahli surga. Al-Quran yang berkata, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim." Jelas sekali, orang yang sudah masuk Islam lebih dulu dari golongan Muhajirin dan Ansor, mereka dijamin mendapatkan ridho Allah dan mereka merasa puas dengan semua aturan dari Allah. Mereka diperintah oleh Allah untuk sayang menyayangi, mereka sayang menyayangi sampai mereka perhatian orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Datang buku sejarah beredar di mana-mana bahwa Ali berperang dengan Aisyah. Tega-teganya itu buku sejarah nulis begitu. Iya kan? Bapak Ibu kan mendengar itu kan? Perang Jamal itulah perang antara Ali dengan Aisyah. Saya akhir-akhir dalam khutbah-khutbah saya sampaikan, sejarah ini bertentangan dengan Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada buku sejarah. Wah, kalau begitu sejarah nggak berguna. Bukan sejarah nggak berguna, buku sejarah. Beda kan sejarah dengan buku sejarah ya. Ya, para sepuh ini tahulah sejarah kemerdekaan. Sejarah G30 SPKI tahun 66. Banyak yang memang tahu menyaksikan. Bagaimana kata buku sejarah? Macam-macam kan? Antara buku dengan sejarah ini berbeda ini. Nah, jangankan yang memang masa lalu, masa sekarang saja mereka berusaha terus untuk membuat cerita-cerita yang memang tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk kasus MES ini. Kita tidak bisa menerima begitu saja. Karena ini berita dari mana-mana beredar.
Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang paling penting, virus MERS itu adalah makhluk Allah. Kita akan beribadah di sana, menghadap kepada Allah. Virus gak akan mengganggu kita kalau kita memang tidak diizinkan oleh Allah untuk mengganggu kita. Dia tidak akan mengganggu kita kalau tidak Allah izinkan. Maka kita takarub kepada Allah, biarkan sajalah berita seperti itu, jadikan sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan takarub kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Gak usah dipandang negatif, jadikan sebagai dorongan untuk lebih dekat kepada Allah. Tentu dalam segala hal, ketika umpamanya nanti bapak dan ibu naik pesawat, kadang-kadang kan perjalanan jauh lah, kadang-kadang melewati daerah hampa udara, aduh sampai goyang. Jangan pucat, jangan bias, jadikan sebagai dorongan untuk lebih khusyuk menghadap kepada Allah. Bagaimana? Ya Allah, kalau sekiranya masih ada usia, berikan keselamatan kepada kami. Kalau sekiranya memang harus tiba aja waktu ini, jangan kau biarkan aku mengembuskan nafas terakhir kecuali meraih nikmat husnul khatimah. Selesai sudah. Sebab yang untung itu, yang selamat itu bukan hidup terus, tetapi meraih nikmat husnul khatimah meninggal. Itu keuntungan yang paling utama buat kita. Jadi kasus MERS ini tidak mustahil, karena Mekah ini merupakan kota yang paling banyak pengunjungnya, tidak ada yang menandingi seluruh dunia. Mekah Madinah ini pengunjungnya terbanyak di dunia. Maka boleh jadi orang mengangkat isu supaya memang berkurang. Mereka iri. Tidak ada lah, kalau umpamanya bicara keamanan, bicara kesejahteraan, mungkin orang berkata, oh kami juga punya kota yang lebih sejahtera, boleh. Aman juga ada di kota dilayani juga, boleh. Tapi ada nggak kota yang pengunjungnya melebihi daripada Mekah? Jangan melebihi, seimbang. Jangan seimbang mendekati saja. Nggak akan ada. Ini sekarang juga kita ngantrinya cukup lama nih untuk mendapatkan kuota. Nggak ada kota yang lain untuk berkunjung ke sana harus ngantri bertahun-tahun, nggak ada. Dan yang berkunjung itu jelas dari seluruh penjuru dunia. Kota yang lain enggak. Dan yang datang ke Mekah ini tidak pilih guru, tidak pilih tingkatan. Dari mulai tukang bubur, tukang sayur, tukang cukur, tukang mandi, tukang bajigur, semuanya boleh. Termasuk gubernur, termasuk. Dan sampai di sana punya fasilitas yang sama. Kalau sudah masuk Masjidil Haram, nggak ada yang kamu tukang beca apa kamu gubernur? Gubernur di sini tukang beca enggak. Siapa yang duluan masuk dia lebih berhak untuk paling depan sesuai dengan pilihan dia. Allah, inilah keutamaan al-Islam. Makanya sekali lagi jangan mau mendengar omongan orang bahwa umat Islam tertinggal. Tidak, umat Islam jauh lebih maju dalam segala hal. Orang bilang begitu silakan aja. Itu adalah dibuat karena Al-Quran sudah menegaskan kepada kita, Bani Israel selalu berbuat kerusakan. Perbuatan kerusakan yang mereka lakukan sampai sekarang adalah membuat berita palsu. Itu yang paling berhasil. Pernah sempat hampir berperang antara sahabat di depan Rasul. Kita fitnah Ashabul Ifki. Setelahnya Rasulullah wafat, terjadi lagi terus begitu sampai 12. Tuh, ada semangat gitu, ada semangat. Padahal itu saya cari istirahat itu di subuh. Saya tadi subuh kan di Radio Mara, terus ke Cimindi. Dari Cimindi baru nyampe ke sini. Ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin